warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa halu? Alhamdulillah. Oh hai Alkezimas. Apa kabar anak-anakku semuanya? Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Hari ini edisi spesial nih. Ibu pakai baju hitam. Kenapa? Karena Bu Guru sedang bergembira. Bergembira karena Ibu mau menyampaikan satu kisah yang amat sangat bersejarah dari runtutan-runtutan kisah yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya. Oke, jadi sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Kedua tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kita masuk kepada peristiwa Fatu Mekah. Masih ingatkah kamu dengan peristiwa sebab terjadinya Fatu Mekah, di mana kisah utama berawal pada terbentuknya perjanjian Hudaibiyah? Ya, baik. Fatu Mekah ini sendiri artinya adalah terbukanya kota Mekah atau pembebasan kota Mekah. Dari apa? Dari sesuatu. Oke. Di video sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa satu proses yang penuh kegembiraan, penuh kemajuan bagi kaum muslimin, yaitu adanya perjanjian Hudaibiyah, mana di situ ada 4 poin. Masih ingat poin-poinnya? Ya, jangan dilupain ya. Oke. Itu berita yang pertama. Jadi, perjanjian Hudaibiyah itu membawa banyak keuntungan bagi kaum muslimin. Nah, berita kedua, kan kamu ingat terjadi perang Khandaq sebelum peristiwa Hudaibiyah. Nah, tahu nggak pemimpin pasukan Quraisy yang bernama Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan menyeramkan bagi musuh? Beliau masuk Islam. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata Allah sudah berikan hidayah ya kepada Khalid bin Walid untuk bergabung bersama Rasulullah. Oke, baik. Jadi awal mula terjadinya peristiwa Fatu Mekah itu dipicu oleh poin perjanjian Hudaibiyah yang keempat. Masih ingat? Yang keempat itu dikatakan bahwa golongan-golongan di Jazirah Arab atau bani-bani manapun yang mau bergabung di antara dua kubu, mau bergabung ke Quraisy silahkan, mau bergabung ke muslimin silahkan. Nah ya, jadi ceritanya ada yang namanya Bani Bakar. Bani Bakar itu dia pro pada Quraisy, sedangkan yang satu lagi Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ini pro pada muslimin ya. Mereka terang-terangan bergabung dengan kaumnya Rasulullah. Ternyata Bani Bakar ini posesif deh. Masa Bani Khuza'ah gabung ke muslimin aja dia nggak boleh? Marah. Bani Bakar ini marah kepada Bani Khuza'ah. Katanya, kamu ngapain gabung sama muslimin? Lah, kata Bani Khuza'ah, lah kan perjanjian Hudaibiyah membolehkan kalau aku gabung siapa aja boleh. Bani Bakar nggak terima. Akhirnya apa yang terjadi? Bani Bakar minta backingan, minta bantuan sama pasukan Quraisy. Bang Quraisy, nih Bani Khuza'ah ini kok gabung ke Muslim? Mereka mengkhianati kita nih. Di dalam Makkah kan harusnya bersatu padu. Kata Bani Bakar begitu. Akhirnya apa? Pasukan Quraisy membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Dan parahnya lagi, mereka melakukan penyerangan ini malam-malam dan secara diam-diam. Akhirnya apa? Bani Khuza'ah yang sudah bergabung dengan kaum muslim ini banyak korban jiwa yang berjatuhan, ya, banyak yang tewas ketika diserang diam-diam. Nah, pemimpin Bani Khuza'ah nggak tinggal diam. Tahu apa yang terjadi? Ada satu orang namanya Amr bin Salim al-Khuzai. Dia berburu lapor ke Nabi.
mereka yang ada di Mekah, kata Rasulullah begitu. Ya. Jadi saat itu Rasulullah menyiapkan pasukan dari Madinah mau masuk ke Mekah. Nah, berita berangkatnya Rasulullah dari Madinah mau masuk ke Mekah, ya, untuk melindungi Bani Khuza'ah ini didengar oleh pembesar Quraisy. Diem-diem mereka takut loh. Kenapa? Ya mereka sadar ternyata mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Poinnya mana? Poin keempat. Juga apa yang terjadi? Ya poin ke-1 kan katanya dikasih tahu 10 tahun gencatan senjata, nggak boleh ada perang. Nah, begitu mereka sadar, wah kita melanggar perjanjian Hudaybiyah nih, gawat. Akhirnya bingung lah, Quraisy bingung. Mereka kirim seorang yang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan berangkat datang ke tempat Rasulullah. Ya Rasulullah, gak usah datang deh ke Mekah, urungkan niatmu. Ya, gak usah perang. Rasulullah diam, Rasulullah marah, nggak mau. Rasulullah tidak menjawab. Akhirnya Abu Sufyan pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, gak usah perang ya, tolong bujukin Rasulullah dong supaya menggagalkan keberangkatan ke Mekah. Ya, yang namanya Abu Bakar sahabat Rasulullah, apa yang Rasulullah katakan pasti akan sahabat Abu Bakar lakukan. Nih ya, no, kata Abu Bakar. Lanjut lagi, pergi ke Umar bin Khattab. Abu Sufyan merayu Umar bin Khattab agar Rasulullah mau menunda keberangkatannya dari Madinah ke Mekah. Kata Umar, ya titah dari Rasulullah pasti saya ikuti. Kalau kata Rasulullah enggak, ya berarti saya nggak mau bilang apa-apa, nggak mau izinin juga. Keputusan tidak bisa diganggu gugat. Gagal. Abu Sufyan berangkat atau pulang kembali dari Madinah, dari Mekah ke tempatnya Rasulullah dengan tangan hampa, dengan tangan kosong. Lemes lah, negonya gagal, gak berhasil. Panik dong. Lalu Rasulullah akhirnya jadi berangkat ke Mekah, dari Madinah ke Mekah. Di situ Rasulullah tidak langsung masuk ke Mekah, tapi mendirikan tenda di sekitar Mekah. Belum masuk tuh, ya. Di situ Abu Sufyan kembali mendatangi Rasulullah kembali, tapi tetap Rasulullah nggak mau menerima Abu Sufyan. Akhirnya ada satu orang, dikirimlah Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas bin Abdul Muthalib ini ngasih saran nih ke Abu Sufyan. Hei Abu Sufyan, kalau pengen ditanggapin sama Rasulullah, mendingan udah kamu nyerah aja, akui keislaman, masuklah ke dalam Islam, bersaksi di hadapan Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan coba jalan terakhir itu. Ya, Abu Sufyan akhirnya menghadap ke Rasulullah, menemui Rasulullah, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan resmi masuk Islam. Dari situ Rasulullah terbuka pintu hatinya dan mencoba memaafkan Abu Sufyan, lalu memperkenankan Abu Sufyan untuk menjadi pelindung Quraisy. Masya Allah. Padahal musuh ya, tapi segitu pemaafnya Nabi. Belum sampai di situ, masih ada yang bisa. Baik, Abu Sufyan balik dari Mekah masuk. Hai kaum Quraisy, bersembunyilah kalian, masuk semua ke dalam rumah, ke dalam masjid, kemana aja pokoknya tempat sembunyi. Kaum Quraisy kocar-kacir, lari berlindung, masuk ke dalam rumah. Ada yang Masjidil Haram juga, mana-mana. Tapi ada yang mau menantang. Kami nggak takut Rasulullah, pokoknya kita hadapi bersama-sama. Dia nggak tahu lawan siapa. Ternyata datanglah Khalid bin Walid. Wah, luar biasa ya. Khalid bin Walid itu terkenal garang di medan pertempuran. Ganas sekali
yang tadi Khalid menang. Tuh pasukan dipukul mundur. Yang tadi yang nggak mau berlindung itu kabur. Mereka melarikan diri keluar dari Mekah. Tapi sebelum bentrokan itu terjadi, Rasulullah berpesan banget, udah mengamanahkan sesuatu kepada semua kaumnya, mulai dari hierarki paling kecil umat-umatnya sampai ke panglima perang, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah sendiri. Oke, pertanyaan pertama, kita tidak boleh membunuh orang-orang kafir bila tidak melawan. Jadi yang nggak berdosa kata Nabi begitu. Oke. Yang kedua, kita tidak boleh merampas senjata kecuali yang dipakai untuk menyerang atau melawan. Kalau misalnya yang dipakai untuk menyerang atau melawan pakai tameng sama pedang satu, yang diambil yang itu saja yang dirampas. Tidak boleh yang ada di rumah si prajurit itu tidak boleh diambil. Misalnya di rumah si prajurit ada kampak lah, ada gada lah, ada rantai, ada apa segala macam senjata, itu nggak boleh diambil kata Rasulullah. Yang diambil yang dipegang sama musuh saja. Terserah gitu. Yang ketiga, tugas kita adalah membersihkan Ka'bah dari berhala. Oke? Baik. Bagaimana situasinya di Mekah ketika saat itu? Ya, silakan lihat. Ibu punya ilustrasi di papan tulis. Ini adalah ilustrasi ketika Ka'bah dikepung oleh berhala. Ya. Jadi di sekitar sini banyak sekali berhala-berhala kaum kafir yang disembah, padahal di sini ada Ka'bah. Nah, Rasulullah itu datang untuk menghancurkan ini yang kecil-kecil ini. Ya. Jadi saat itu kaum kafir Quraisy udah ketakutan. Wah, Tuhan kita bakal dihancurin nih. Mereka udah ketar-ketir, tapi mau gimana ya? Karena mereka salah posisinya kan. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya Rasulullah yang tadinya berkemah di sekitar Mekah, Rasulullah masuk ke wilayah Mekah pada 20 Ramadan. Pertama Rasulullah masuk mendekati Ka'bah, beliau mencium Hajar Aswad dulu. Setelah itu tawaf mengitari Ka'bah, lalu mulai menghancurkan berhala. Ini semua dihancurkan satu persatu. Dan berhala yang paling besar dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Ya, kita tahu sama-sama bahwa Khalid bin Walid mantan kafir Quraisy. Ya, tapi karena memang Khalid itu mau menerima hidayah yang diberikan dari Allah, maka hatinya terketuk, terpanggil untuk memeluk Islam dengan ikhlas. Dan Khalid bin Walid sampai saat ini dikenal sebagai pembela Islam, penjaga Rasulullah paling berani. Ya, karena beliau adalah panglima perang. Oke. Nah, habis itu apa yang terjadi? Ini batu nih, ini udah hancur semua, sudah habis. Tinggal Ka'bahnya aja yang tersisa. Lalu dikumpulkanlah orang-orang Quraisy yang tadi bersembunyi, dikumpulin di satu tempat. Dikirain mau dikurung, dikirain mau ditawan. Ternyata kata Rasulullah, wahai kaum kafir Quraisy, aku telah memaafkan kalian atas apa yang kalian perbuat kepadaku. Sahabat kaget sekali. Ya Rasulullah, apa maksudnya ini? Saya dengan ikhlas memaafkan karena saya hanya mengharap ridha Allah. Jadi segitu luang dan lapangnya hati Rasulullah. Bahkan orang-orang yang mau membunuh beliau sekalipun itu benar-benar dimaafkan, dibebaskan, tidak ada yang ditawan sama sekali. Bahkan musuh Rasulullah sekalipun yang benar-benar membahayakan nyawanya dan kaumnya, itu beliau maafkan. Ya. Nah, setelah peristiwa ini turunlah wahyu Allah, yaitu surat An-Nasr. Gimana bunyi depannya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa kan? Ya, coba kalian baca terjemahannya. Jadi, peristiwa Fatu Makkah ini juga didampingi dengan turunnya
Apakah Rasulullah kuasai? Wah, tentu tidak, Antonio. Ka'bah ini nggak boleh dimiliki sama siapapun, kata Rasulullah. Sekalipun Rasulullah itu adalah kekasih Allah, beliau tidak mau menguasai Ka'bah untuk dirinya sendiri. Rasulullah serahkan kuncinya ke Utsman bin Talha. Ya, jadi Rasulullah serahkan kuncinya orang Mekah untuk merawat Ka'bah. Oke, kisah yang indah sekali bukan? Pasti bahagia sekali ya. Seandainya saat itu kita bisa melihat langsung betapa Rasulullah adalah orang yang pemaaf, gagah berani, tidak takut menantang musuh, dan ahli strategi perang. Juga Rasulullah mengutamakan diplomasi. Apa itu diplomasi? Ya, diskusi dibandingkan dengan adu urat atau adu kekuatan sampai terjadi pertumpahan darah. Rasulullah nggak pernah suka seperti itu. Ya, jadi jikapun cara damai lebih bisa ditempuh, maka Rasulullah akan mengutamakan itu demi keselamatan kaumnya. Baik, itulah dia rentetan peristiwa dimulai dari perang Uhud sampai peristiwa Fatu Mekah yang amat bersejarah dan menggembirakan bagi kaum muslimin. Ya, sampai ketemu episode berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.